Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di mata kuliah komputer dasar di pertemuan ke-11 dan 12. Di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang 4 hal, yaitu yang pertama tentang count if, yang kedua tentang VLOOKUP, yang ketiga tentang HLOOKUP, dan if. Ini adalah rumus-rumus Excel yang akan saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar mengenai rumus count if atau menghitung dengan kriteria. Count if adalah rumus yang hampir mirip dengan count yang kemarin sudah kita pelajari. Hanya bedanya bahwa count if digunakan untuk menghitung jumlah data dengan suatu ketentuan atau kriteria tertentu. Karena count if berasal dari dua kata. Kata yang pertama yaitu count yang artinya menghitung jumlah, dan if yang artinya logika atau aturan tertentu. Nah, untuk penulisan rumus count if, contohnya seperti ini. Saya contohkan langsung. Yang pertama, seperti biasa ketika kita menulis rumus di Excel, kita akan mulai dengan sama dengan, lalu kita ketikkan count. Nah, di situ akan muncul count if yang keempat ini. Count if. Ketik 2 kali. Kemudian di situ ditulis kita masukkan range dan kriteria. Mulai saja latihannya. Ini saya hapus dulu hitungannya. Jadi kita akan mencari berapa banyak siswa yang hobi membaca, berapa banyak yang hobi memancing, berapa banyak yang bersepeda, berapa banyak yang hobinya berkomputer, berkebun, dan olahraga. Jadi kita tuliskan rumus tadi sama dengan count. Nah, klik di count if-nya, lalu kita blok range-nya, yaitu yang ada di sebelah. Ini ada data hobi siswa ini. Di sebelah sini, di C4, kita klik kiri di mouse, ditahan, dan tarik ke bawah. Nah, kita blok ke bawah, kemudian sampai di C23, kita lepas kliknya. Nah, di situ akan muncul C4.2, C23. Lalu kemudian kita masukkan titik koma, dan kita masukkan kriterianya. Untuk memasukkan kriterianya, ini kriteria pertama yaitu membaca. Jadi kita masukkan dulu tanda petik. Dan kita tuliskan membaca. Baca. Tanda petik lagi. Kemudian kita tutup dengan tutup kurung. Enter. Nah, di sini diketahui bahwa ada 4 orang yang hobinya membaca. Kemudian untuk selanjutnya, sama seperti tadi, kita masukkan lagi rumusnya. Count if, range data, yaitu dari C4, kita drag ke bawah sampai C23. Kemudian titik koma dan masukkan kriterianya. Dengan awal kita bikin tanda ini, kemudian kita tulis memancing. Nah, tutup kurung, enter.
ada 4 orang yang hobinya memancing. Selanjutnya sama seperti tadi, seperti ini ya sudah jadi semua. Jadi kita dapat mengetahui berapa banyak itu yang hobinya membaca ada 4 orang, memancing 4 orang, bersepeda 5 orang, komputer 3 orang, berkebun 2 orang, olahraga 2 orang. Ini semuanya sudah ada rumusnya masing-masing, jadi kita bisa mengetahui. Nah, itulah tadi fungsi dari rumus count if. Selanjutnya kita belajar menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mencari suatu data di mana hasil dari data yang akan kita cari terdapat pada suatu tabel lain dan dibuat secara vertikal. Makanya disebut VLOOKUP, vertikal. Nah, perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel data gaji karyawan di bulan Juni 2021. Nah, ini adalah tabel yang akan kita cari angkanya. Dan ini adalah tabel bantuan. Tabel bantu yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai yang kita cari di atas. Lalu ini adalah rumus VLOOKUP. Ini bantuan untuk rumusnya, penjelasan untuk rumusnya dari rumus VLOOKUP. Yang pertama itu dia dari dalam rumus ini berisi sel penentu. Sel penentu adalah tabel yang menentukan hasil dari tabel yang dicari. Jadi ketika kita akan mencari besarnya gaji pokok, di sini misalkan kita mau mencari gaji pokok, maka yang menentukan adalah jabatannya yang di sebelah. Berapa besar gajinya tergantung dari jabatannya. Berarti sel penentu adalah tabel ini. Tabel penentu adalah tabel jabatan untuk memperoleh gaji pokok. Itu fungsi dari tabel penentu atau sel penentu tadi. Lalu blok tabel bantu, ini satu blok ini digunakan untuk membantu kita dalam mencari angka-angka yang akan dicari ini. Misalkan gaji pokok. Nah, untuk mengetahui karyawan A gaji pokoknya berapa, karyawan B gaji pokoknya berapa, di sini ada tabel yang digunakan untuk tabel bantu. Kemudian posisi judul data yang kita cari pada tabel bantu. Jadi posisinya di mana nih? Posisi jabatan atau gaji pokok yang menentukan yang kita cari. Yang menentukan kan ini jabatan, yang kita cari yang ini. Jadi di sini jabatan itu tabel 1, jadi nanti di rumus kita tulis 1. Tapi kalau yang dicari itu adalah gaji pokok, jadi yang kita tulis di rumus nanti adalah angka 2. Kemudian ada yang namanya angka pasti. Di sini artinya dia pas angkanya sesuai dengan yang ada di tabel. Dia tidak ada angka antara, jadi tidak ada antara ini 17 juta sampai 20, dia ada antara di situ, tapi di sini kita tidak pakai karena kita menggunakan angka yang pas 20 juta artinya 20 juta, 17 juta ya 17 juta, tidak ada antara 17 juta sampai 20 juta begitu. Makanya dia disebut di sini angka pasti. Dia tepat pada angka yang ada di tabel bantu ini. Oke, mari kita cari gaji pokok dari data gaji karyawan berikut ini. Nah, kita tuliskan rumusnya di tabel D9. Yang pertama harus kita lakukan seperti biasa menulis rumus sama dengan, kemudian kita masukkan VLOOKUP. Ini muncul VLOOKUP, kita klik 2 kali.
Lalu tadi apa itu, sel penentu atau tabel penentu. Nah, tabel penentu kan ada jabatan. Jadi ini diklik di C9 karena jabatannya accounting. Jadi C9, kemudian kita ketikkan titik koma, lalu kita masukkan tabel bantu. Tabel bantu ini kita tidak perlu masukkan judulnya di atas, kita hanya perlu masukkan yang ada di bawah. Kita masukkan semua dalam tabel ini dari B26 ke bawah sampai C30. Kita klik kiri di sini, kemudian tahan dan geser sampai ke C30. Sudah masuk. Kemudian kita masukkan lagi angka titik koma dan kita masukkan posisi judul data. Jadi yang kita mau carikan gaji pokok. Ada di ini yang 1, ini 2. Berarti kita ketikkan 2 di sini. Ketika nanti dia terbalik posisinya, dia 1 berarti kita harus ketik 1. Nah, karena ini posisinya seperti ini, jadi kita ketikkan 2. Lalu titik koma lagi dan ini muncul ini angka pasti. Jadi ini di sini tulisannya exact match, artinya tepat. Nah, kalau itu false. Kalau yang tadi saya bilang kan tepat angkanya. Tapi kalau ada angka antara, misalkan antara 17 juta sampai 20, itu kita pakai true atau approximate match. Nah, kita mau angkanya tepat. Kalau 17 juta, 17 juta, kalau 20 juta, 20 juta. Jadi kita pilih yang exact match, yaitu yang false. Kita klik yang false 2 kali. Kemudian terakhir kita tutup kurung. Nah, sudah selesai, kita tekan enter. Akan muncul gajinya itu 15 juta accounting. Kita lihat di bawah ya, accounting. Ya, gajinya 15 juta dia muncul di sini. Kemudian kita tuliskan rumus itu semua ke bawah sesuai dengan rumus tadi, tapi kalau mau cara mudah kan tinggal ditahan di sini, diklik di sini, ditahan, ditarik ke bawah, dia akan muncul. Tapi di sini error. Kenapa dia error? Karena angka di tabel penentunya berubah juga. Contohnya ini, dia akan berubah. B26, padahal sebenarnya B29, B26. Nah, dia jadi B29 gitu. Makanya tidak bisa. Maka dari itu, untuk membuat rumus ini dapat otomatis ditarik ke bawah, maka yang harus kita lakukan adalah mengikat tabel bantu tadi. Dengan cara memposisikan kursor di belakang tabel ini, karena yang kita tidak mau rubah, kita harus kunci. Jadi tabel ini kita kunci, kita klik di sini di B26 di belakangnya, lalu kita tekan tombol F4. Nanti di keyboard itu ada tombol F4, kita tekan, dia akan muncul seperti ini. Kemudian C30 juga kita tidak rubah, jadi kita klik di belakang C30, lalu kita tekan F4 juga. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi nanti yang kalau kita tarik ke bawah rumusnya yang berubah adalah ini C9, 2-nya ini sudah pasti 2 karena kita tidak klik di tabel tapi dia memang kita ketik sendiri jadi dia tidak berubah. Kemudian false-nya juga tidak berubah. Yang berubah yang di tabel ini C9 nanti jadi C10. Nah, kita lihat ya. Kita enter. Lalu klik di angka tadi, kita tarik ke bawah. Nah, dia jadi seperti ini. Dia coba kita lihat ya, rumus berikutnya C9-nya berubah jadi C10, tapi angka di tabel bantunya tidak berubah. Seperti itu. Nah, selesai ini untuk penjelasan mengenai rumus VLOOKUP. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Nah, HLOOKUP adalah
rumus yang digunakan untuk mencari suatu data di mana hasil dari data yang akan kita cari terdapat pada suatu tabel lain dan dibuat secara horizontal. Berbeda dengan yang tadi vertikal, sekarang dibuat ke arah horizontal. Nah, berikut ini contohnya. Tadi itu VLOOKUP menggunakan tabel bantuan yang diketik ke bawah atau vertikal dari atas ke bawah. Yang sekarang HLOOKUP menggunakan tabel bantuan yang diketik secara horizontal dari kiri ke kanan. Seperti ini. Kemudian untuk penulisan rumusnya adalah yang ini, yang di bawah HLOOKUP. Nah, HLOOKUP itu isinya sama seperti tadi. Penentu, blok tabel bantu, posisi judul yang akan dicari pada tabel bantu, dan angka pasti. Nah, sama seperti tadi juga, sel penentu itu adalah yang sudah diketahui, yang ada di sebelah kiri, biasanya di sini. Ini seperti tadi jabatan, lalu blok tabel bantu yang ini, tapi sekarang yang kita menggunakan yang horizontal untuk H. Lalu posisi judul, dia ada di karena dia horizontal, jadi dia judulnya itu yang ini yang 1, ini yang 2. Jadi kalau dalam rumus ini kita akan menulis di dengan angka 2, yaitu tunjangan yang akan kita cari berapa besar di masing-masing karyawan. Lalu angka pasti sama seperti tadi, yaitu angka yang sudah tepat sesuai dengan yang kita ketikkan. Tidak ada di antara 1 juta ke 2 juta, misalkan begitu, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, mari kita cari berapa besar tunjangan anak dari masing-masing karyawan. Di sini ada angka dari jumlah anaknya dan berapa besar tunjangan anaknya yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Nah, kita tulis rumusnya sama dengan HLOOKUP akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali, kemudian kita masukkan yang tabel penentunya, yaitu yang ada di sini jumlah anak. Jadi jumlah anak menentukan besaran tunjangan anak. Maka dari itu dia adalah tabel penentu. Kita klik di situ, kemudian titik koma, lalu tabelnya, tabel yang ini horizontal ini kita klik, lalu kita drag klik dari G25 sampai K26. Nah, ini kemudian titik koma lagi, karena dia ada di urutan kedua, ini 1 jumlah anak, 2 tunjangan, angka yang kita mau cari ini ada di sini, maka kita tuliskan 2 di situ. Kemudian titik koma lagi. Nah, sama seperti tadi yang false yang kita cari, atau exact match. Nah, kita klik 2 kali di false-nya, kemudian tutup kurung dan enter. Maka akan ketahuan berapa besar tunjangan anak dari karyawan A. Jadi karyawan A itu adalah seorang akunting, mendapatkan gaji 15 juta, jumlah anaknya 2, tunjangan anaknya 2 juta. Seperti begitu. Nah, sama seperti tadi, untuk menarik rumusnya ke bawah, kita harus kunci dulu si tabel bantu tadi, supaya tidak berubah posisinya. Nah, kita bawa kursornya ke belakang tabel bantu tadi, yang tabel awal, kita ketik F4, lalu angka belakangnya, kita ketik F4 lagi, nah, akan muncul seperti ini dan enter. Kalau sudah begitu, kita tinggal tarik ke bawah dan angkanya akan keluar. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Oke, itu tadi yang sudah kita pelajari, yang vertikal lookup. Sekarang horizontal lookup sudah kita selesai pelajari. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus if. If adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui suatu nilai
atau data berdasarkan ketentuan atau logika yang panjang. Penulisan rumus if adalah seperti berikut ini. Seperti yang ini. Di mana E9 ini, E9 adalah tabel penentu, seperti yang di atas ini, sel penentu. Lalu yang selanjutnya ada lambang lebih dari sama dengan, kemudian angka, ini ada angka, contoh angkanya 90, lalu teksnya pujian 80 baik, lebih dari sama dengan 80 baik. Jadi yang nanti akan berubah adalah S9-nya. Ketika kita mau sel penentunya atau tabel penentunya ke bawah, dia akan berubah. Misalkan dia jadi E10. Nah, ini semua berubah, E10 dan selanjutnya. Tulisan ini, misalkan lebih dari sama dengan 90, itu pujian itu, terus 80 baik, itu ditentukan dari ketentuan di atas ini, ketentuan kualitas karyawan. Jadi, jika nilai kerja lebih besar sama dengan 90, maka dia mendapatkan pujian. Jika nilai kerja lebih besar sama dengan 80, maka dia mendapatkan predikat baik. Jika nilai kerja lebih besar sama dengan 70, maka dia mendapatkan predikat cukup. Jika nilai kerja lebih kecil atau sama dengan 69, maka dia perlu melakukan tes skill. Seperti itu. Kemudian, mari kita langsung coba kerjakan di tabel kualitas karyawan. Nah, untuk mendapatkan nilai dari predikat dari ini, kualitas karyawan ini, yang menentukan tabel penentunya adalah nilai kerja. Ini, 70, 86, 78, dan selanjutnya. Jadi, mari kita mulai mengisi sesuai rumus yang ada tadi di bawah. Kita tuliskan rumusnya sama dengan ketik if, akan muncul if, klik 2 kali, lalu kita ikuti ini. Ini tabel penentu. Tabel penentunya tadi ada di E9. Klik di E9, pilih di E9. Kemudian selanjutnya dia lebih besar sama dengan yang pertama itu ketentuannya 90, maka pujian. Kita harus masukkan semuanya. Semua lengkap. Nah, 90, lalu titik koma, lalu kita masukkan ini 90 pujian. Jadi ketika memasukkan teks, berarti kita harus masukkan tanda petik. Kita ketik pujian, tanda petik lagi. Kemudian selanjutnya kita tutup dengan titik koma dan masukkan lagi if yang selanjutnya. Kita masukkan if lagi, if. Nah, kemudian tabel penentu, lalu lebih besar dari, sama dengan, besar atau sama dengan, ketentuan selanjutnya itu 80 baik. Jadi 80 titik koma, masukkan teks tanda petik baik, lalu tanda petik lagi, kemudian titik koma lagi, masukkan if lagi,
If yang selanjutnya itu tentuannya 70 cukup. Nah, oh ya, pertama itu masukkan dulu tabel penentu, lalu lebih besar dari sama dengan, angkanya 70 tadi ya, 70 itu cukup. Jadi 70 titik koma, tanda petik, cukup. Tanda petik lagi, lalu titik koma, if yang selanjutnya, kita masukkan tabel penentu, lalu dia itu yang terakhir itu lebih kecil, kurang dari sama dengan 69 di bawahnya 70 ya. 69, lalu masukkan titik koma, tanda petik, dan perlu tes skill. Perlu tes skill. Kemudian tanda petik, dan yang terakhir ini ada 4 kali tutup kurung. Artinya kita sudah membuat buka kurung ini 1, 2, 3, 4, maka kita harus tutup kurungnya juga sama jumlahnya dengan buka kurung. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai semua pujian, 90 pujian, baik, cukup, perlu tes skill. Nah, selesai kita tuliskan rumusnya, kita tekan enter. Nah, jadi dengan nilai dari karyawan A ini, nilainya 70, dia memperoleh predikat cukup. Nah, untuk selanjutnya ke bawah, karena tidak menggunakan tabel bantu seperti yang tadi, yang di sini sama ini, yang vertikal sama horizontal, tapi kita cuma mengetikkan di nilai kerjanya, di S9, tadi di nilai kerjanya dia akan berubah ke bawah. Memang dia harus mengikuti perubahan ke bawah, jadi yang lain ini akan tetap karena kita mengetik sendiri, bukan mengetik pada tabel. Jadi kita hanya perlu menarik rumusnya ke bawah. Kita tarik ke bawah dan kita peroleh hasilnya. Cukup, baik, cukup, pujian, baik, cukup, pujian, baik, baik. Nah, seperti ini sudah selesai untuk rumus if. Saya harap kalian semua bisa mengerti, bisa terus mencoba-coba supaya paham dan sekaligus dihafal cara kerjanya. Nah, kita telah selesai mempelajari 4 rumus tadi, yaitu count if, VLOOKUP, HLOOKUP, dan if. Ini adalah materi terakhir dari materi Excel, dan selanjutnya akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Setelah itu, kita akan laksanakan UAS. Nah, saya harap kalian bisa mempelajari ini dan mempelajari rumus lainnya yang lebih banyak. Sangat banyak rumus dari Excel, maka kalian bisa ketika mengerjakan sesuatu, kalian sambil pelajari, kalian pasti akan paham cara penggunaan Excel yang begitu membantu dalam pekerjaan kita di manapun kita bekerja, termasuk di perkuliahan kita. Cukup sekian dan selamat belajar.